Kembali kita bisa berkumpul pada hari ini, sebuah kehormatan. Saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan tetap memelihara kita semua. Di tengah-tengah pandemik ini, tetap Tuhan setia, Tuhan sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan kita. Dan juga saya bersyukur buat Pastor Yongki, Wiranegara yang sungguh-sungguh beserta tim terus setia melayani baik melalui onsite maupun juga terutama melalui ibadah-ibadah secara online ini. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita mengerti Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah tujuan dan rencana yang dahsyat. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur bahwa kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita boleh memegang firman Tuhan, yaitu Alkitab atau Bible, sebagai sebuah kebenaran. Dan saya bangga karena Alkitab itu adalah sebuah kitab yang sungguh-sungguh terbukti keabsahannya, karena sudah sekian ribu tahun banyak orang berusaha untuk memusnahkan Alkitab, bahkan berusaha membuktikan Alkitab salah, tetapi justru Alkitab akhirnya benar-benar terbukti ya dan amin. Dan salah satu yang membuat saya bangga menjadi hamba Tuhan ketika memberitakan firman Tuhan, karena Alkitab adalah sebuah buku yang sangat realistis, yang sangat, saudaraku, mendarat sekali. Kenapa? Karena Alkitab tidak hanya mencatat kelebihan dan kehebatan para tokoh-tokoh Alkitab, tetapi Alkitab juga menceritakan kelemahan bahkan kegagalan daripada para tokoh-tokoh Alkitab. Dan ini akan membuat kita mengerti bagaimana cara kita bisa bangkit dari setiap kegagalan kita, bagaimana kita bisa berkemenangan walaupun kita pernah mengalami yang namanya sebuah kegagalan. Hari ini, apapun kondisi kita, kalau ada saudara yang sedang berada di titik terendah pergumulan saudara, Tuhan pasti sanggup menolong kita, dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saudara, saya mengajak saudara untuk belajar hari ini tentang yaitu relevan. Itulah subtema bulan ini, dan relevan itu artinya sederhananya adalah bisa menjawab kebutuhan atau bisa nyambung. Kata bersama saya relevan. Nah, saudara, kita akan belajar dari seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Dan saudara, kita lihat bahwa Thomas ini, saudaraku, adalah murid Yesus yang luar biasa. Kenapa? Coba kita lihat dalam Yohanes 11, ayat 14 sampai ayat 16. Dalam konteks Yohanes 11, ketika Yesus dengan murid-muridnya diundang datang ke kota atau ke kampung Betania, karena Lazarus sakit, tetapi Yesus sengaja tinggal lebih lama di kota yang lain. Sampai akhirnya ayat yang ke-14 berkata, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, supaya kamu belajar percaya. Jadi Yesus mau mengajar murid-muridnya dan semua kita untuk tetap percaya, walaupun seolah-olah kita mengalami kematian seperti Lazarus, keadaan yang buruk. Tapi lihat ayat yang ke-16, menarik sekali. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, kepada murid Yesus yang lain, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Saudara lihat bagaimana iman dan semangat Thomas itu luar biasa sekali. Sehingga ia tidak takut ketika Yesus mengajak dari Galilea kembali ke daerah Yerusalem. Karena Anda tahu bahwa kampung Betania
itu sangat dekat dengan kota besar Yerusalem. Dan di Yerusalem, orang-orang Farisi sudah berencana untuk membunuh Yesus. Dan Thomas tahu kalau sampai Yesus dan murid-muridnya kembali ke Yerusalem, maka taruhannya adalah nyawa mereka. Nah, lihat bagaimana Thomas ini, saudara-saudara, dia bahkan mendorong, mengencourage murid-murid Yesus yang lain untuk pergi bersama Yesus ke Betania. Marilah kita siap mati. Kalau kita harus mati, mari kita ikut Yesus. Luar biasa. Saya berdoa hari ini, biar saudara dan saya di tengah-tengah banyak orang lagi lemah, banyak orang lagi kendor, banyak orang lagi ya mulai terjebak dalam zona nyaman. Ayo setiap saudara dan saya harus mengencourage saudara-saudaramu yang lain, supaya kita sungguh-sungguh membawa orang-orang lain dekat kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, bahkan saudara, kalau Anda lihat ketika Yesus mengajarkan bahwa Yesus tidak lama lagi akan disalibkan dan dia akan kemudian mati dan bangkit, lihat ayat dalam Yohanes 14 ayat 5-6, 3 pasal dari Yohanes 11 tadi. Kata Thomas kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ayat 6, ayat yang terkenal sekali. Kata Yesus kepadanya, menjawab pertanyaan Thomas. Dan lihat ayat yang luar biasa, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, lihat bagaimana ternyata Thomas ini waktu Yesus mengajar, murid-murid Yesus yang lain diam. Nggak tahu apakah ada yang tidur. Ya kan, saudaraku? Tapi hanya satu-satunya murid Yesus, yaitu Thomas, yang punya sebuah kehausan, kerinduan untuk belajar. Thomas nggak hanya diam, dia tanya, "Yesus, kalau engkau berkata engkau akan pergi kepada Bapa, kami nggak tahu jalan itu, tunjukkan jalan itu pada kami." Nah, ada sebuah kehausan dari Thomas, sebuah kerinduan yang kuat dari Thomas untuk belajar akan isi hati Tuhan, untuk belajar kehendak Tuhan. Dan luar biasa, saudaraku, bagaimana saudara benar-benar akhirnya, saudaraku, yaitu Yesus menjelaskan ayat yang sampai hari ini menjadi ayat penginjilan. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan kalau orang mau pergi kepada Bapa, ia harus melalui Yesus. Nah, saudara, yang saya belajar dari dua kisah ini dalam Yohanes 11 dan Yohanes 14, dari apa yang Alkitab catat tentang Thomas, Thomas ini tetap relevan, tetap nyambung dengan hati Tuhan, tetap relevan saat dia terkoneksi baik dengan Yesus dan dengan murid-murid Yesus yang lain. Jadi kasarannya, Thomas ini on, Thomas ini imannya bangkit, Thomas ini punya sebuah kerinduan kuat untuk belajar firman saat dia terkoneksi atau connect dengan Yesus dan dengan murid-murid Yesus yang lain. Tetapi saudaraku, lihat apa yang terjadi. Hanya 4 pasal setelah itu, ya. Jadi 6 pasal setelah itu di dalam Yohanes 20, lihat, setelah Yesus mati dan bangkit, ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Thomas dikatakan was not with them. Thomas lagi absen, lagi tidak hadir dalam persekutuan fellowship para murid-murid Yesus ketika Yesus datang ke situ. Nah, saudaraku, Thomas ini absen. Thomas sedang tidak connect dengan teman-teman Yesus yang lain, murid-murid Yesus yang lain. Nah, lihat apa yang terjadi, ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami sudah lihat Tuhan Yesus datang kepada kami.
Lihat apa respon Thomas, tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, ke lambung Yesus." Lihat, Thomas berkata apa? "Sekali-kali aku tidak akan percaya. I will not believe it." Aku nggak akan percaya kalau Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, saudara, coba renungkan baik-baik. Dalam Yohanes 11 tadi, iman Thomas begitu bersemangat dan dia berkata pada murid-murid Yesus yang lain, "Ayo kita ikut Yesus ke Betania. Kalaupun kita harus mati, kita siap mati." Bahkan dalam Yohanes 14 tadi dikatakan Thomas punya sebuah kerinduan untuk belajar kebenaran firman. Dia punya rasa haus, dia punya teachable spirit. Tetapi hanya 6 pasal kemudian dalam Yohanes 20, Thomas waktu dia absen dari pertemuan murid-murid Yesus yang lain, dia menjadi orang yang tidak percaya lagi. Menjadi orang yang tidak relevan lagi. Menjadi orang yang akhirnya nggak nyambung lagi. Saudara, bahkan Thomas sampai berkata, "Sekali-kali aku nggak akan percaya Yesus bangkit sebelum aku memegang lambung Yesus dan tangan Yesus sendiri." Nah, Anda bisa bayangkan, orang seperti Thomas ini sebenarnya hari-hari ini sedang ada banyak di sekitar kita. Dan jangan-jangan kita sendiri hari ini seperti Thomas. Kita sedang tidak relevan, kita sedang tidak nyambung. Bahkan saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan yang masih tetap melayani, tapi sebenarnya hidup mereka sudah jauh mundur dari Tuhan. Mereka hanya sekedar melakukan sebuah tugas saja, tetapi sebenarnya mereka sudah dingin cintanya kepada Tuhan. Mereka sudah tawar hati, bahkan mereka sudah mulai tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Dan saudara, mari kita belajar dari kehidupan Thomas. Thomas jadi tidak relevan pada saat apa? Saat dia absen dari persekutuan, dari ibadah bersama dengan murid-murid Yesus yang lain. Tetapi lihat apa yang terjadi. Untungnya Alkitab tidak berhenti hanya di situ dan membuat Thomas akhirnya berhenti mengikut Yesus. Tidak. Tapi lihat ayat saudaraku 26 sampai 28 dari Yohanes 20. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Mereka ada di atas loteng Yerusalem lagi beribadah. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan. Untung Thomas tidak pergi meninggalkan ibadah, tapi Thomas kembali berkumpul dengan murid-murid Yesus yang lain, kembali connect dengan yang lain. Lihat Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berlari di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lihat ayat yang ke-27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, khusus Yesus menjumpai Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah." Pegang dada masing-masing. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah. Lihat ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Haleluya. Saudara sekalian, Thomas kembali imannya bangkit. Thomas kembali nyambung dengan Tuhan. Thomas kembali relevan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia kembali membuat sebuah koneksi. Dia terkonek dengan murid-murid Yesus yang lain. Dan Anda mengerti akhirnya Thomas benar-benar menjadi rasul Tuhan yang dipakai Yesus dengan ajaib. Bahkan Anda tahu orang mengenal Thomas sebagai bapak gereja atas India. Karena Thomas akhirnya memberitakan Injil Yesus sampai akhir hidupnya di India. Dan Thomas akhirnya sejarah gereja mencatat dia mati ditombak karena dia memberitakan Injil bagi orang-orang India.
Dan saudara lihat bagaimana Thomas bisa bangkit kembali, bisa relevan imannya, karena dia terkoneksi kembali dengan murid-murid Yesus yang lain. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Tema khotbah saya hari ini adalah teruslah terkoneksi. Ya, teruslah terkoneksi. Stay connect. Ya, ayo ucapkan bersama saya, teruslah terkoneksi. Stay connect. Nah, saudara, tahukah Anda bahwa cara terbaik untuk tetap bisa relevan adalah terus mau terkoneksi dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara, di sini kita belajar bagaimana kuasa daripada koneksi. Makanya walaupun kita sedang dibatasi dengan jarak karena pandemi ini, tapi saudara jangan sampai terputus koneksi Anda dengan Tuhan. Jangan sampai terputus koneksi Anda dengan, yaitu saudaraku, gereja lokal, dengan saudaraku rekan-rekan komsel saudara atau BFA. Jangan sampai Anda kemudian mengasingkan diri. Kenapa? Karena ini akan sangat berbahaya. Saudara tahu bahwa singa itu, kerumpulan singa, itu akan menerkam binatang yang diburu ketika dia menjauh dari rombongannya. Nah, hati-hati saudara, kita harus mengerti bagaimana saudaraku, kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan dan dengan sesama orang-orang percaya. Lihat di zaman sekarang yang namanya connection, yang namanya koneksi itu pentingnya bukan main. Ya, Pak ya. Saudara, kita sekarang bisa saling bertemu. Saya melihat ya toh kumisnya Pastor Yongki tetap segar ya kan. Kenapa? Karena kita semua terkoneksi melalui saluran internet. Ya kan? Saya melihat kacamatanya Pak Akwang semakin keren. Saya melihat Bro William ya kan, wah rambutnya lebih keren. Kenapa? Karena kita terkoneksi melalui saluran internet. Nah, kalau tiba-tiba saluran internet ini putus, saudaraku, jelas kita akan tidak bisa connect lagi. Sehingga kita tidak akan bisa relevan. Kita nggak pernah bisa lagi bisa nyambung. Dan saudara ingat, yang namanya gadget kita pun, ya, saudara kan tahu ada waktu kita harus connect untuk sinkronis. Untuk kita kemudian mulai charger ya kan, connect dengan power sumber listrik supaya akhirnya tetap bisa kita pakai, tetap bisa relevan. Lihat betapa pentingnya bagi para pengusaha punya koneksi dengan para pembesar. Kalau punya koneksi dengan orang-orang besar, maka seringkali urusan-urusan tertentu akan bisa lebih lancar dan mudah tanpa melewati sebuah kesulitan-kesulitan yang panjang. Lihat bagaimana pentingnya saudara punya koneksi ketika Anda mau hadir dalam sebuah event yang besar. Saya masih ingat, saya pernah mau hadir dalam sebuah event KKR Benny Hinn yang besar, saudaraku, dan ternyata Anda ngerti bagaimana sulitnya zaman-zaman itu ketika Benny Hinn masih ya di masa kejayaannya. Yang namanya orang berjubel antri berapa jam sebelumnya. Tapi karena saya ternyata punya koneksi dengan adik kandungnya, langsung saya tinggal WhatsApp, Pastor, aku mau bulan depan datang ke sana. Siap, Pastor Lukas. Langsung dia suruh anak buahnya untuk apa? Menghubungi saya, diberi sebuah kursi VIP. Bahkan ternyata beberapa kali bisa duduk sepanggung dengan para pendeta-pendeta lain di panggung dengan Benny Hinn. Dan Anda tahu kenapa? Karena saya punya koneksi, dan koneksinya ketemu dengan adiknya Benny Hinn, Pastor Henry Hinn, di mana? Waktu di kamar mandi. Jadi dalam sebuah KKR, saya masih ingat di Baltimore, saudara, saya ke kamar mandi, Pas Henry Hinn juga ke kamar mandi, ngobrol-ngobrol sebentar, saya bilang saya dari Indonesia, tinggal di Philadelphia, wow, saya juga suka Indonesia, bla 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 bla. Akhirnya ganti tukar-tukaran handphone, dan kemudian dia berkata, mau enggak aku melayani di kota Philadelphia? Oh, mau. Dan sejak itu, saudaraku, kita bangun koneksi. Dan saudara tahu bahwa akhirnya dalam event yang besar, orang antri begitu panjang, berjam-jam, saudaraku. Itu pun kalau kadang-kadang duduknya di stadium paling atas, kecil, enggak kelihatan.
Ketika ada koneksi, maka saya bisa sampai duduk di atas panggung. Nah, saudara, jadi kita harus mengerti betapa pentingnya untuk kita tetap connect, stay connect. Nah, kita akan belajar dari peristiwa Thomas. Mengapa koneksi itu penting sekali? Saudara, yang pertama, koneksimu adalah masa depanmu. Your connection is your future. Koneksimu adalah masa depanmu. Saudara, bagaimana masa depan kita tergantung kita terkoneksi dengan siapa. Saudara, untung Thomas mau kembali terkoneksi dengan murid-murid Yesus yang lain. Untung Thomas tidak terkoneksi dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kalau Thomas dalam ketidakpercayaannya mengalah koneksi sama musuhnya Yesus, hancur dia, saudaraku. Orang Marduda berkata hancur mina, ya kan? Tetapi, saudaraku, untungnya Thomas mau kembali terkoneksi dengan murid Yesus yang lain. Hasilnya ia mengalami kemajuan iman serta dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, hati-hati dengan siapa kita berkoneksi. Hati-hati dengan siapa kita berjejaring. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Karena koneksi kita adalah masa depan kita. Bahkan Salomo, seorang raja yang bijaksana, dia memberi nasihat dalam Amsal 13 ayat 20. Saya bacakan dalam Alkitab bahasa sehari-hari. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi apa? Bijaksana. Nah, simpel saja kan? Kalau hari ini ada saudara yang berkata, Pastor, saya ini kurang bijaksana. Pastor, saya ini bodoh. Nggak ngerti apa-apa. Gampang. Saudara bergaul saja, connect dengan orang bijaksana. Nanti saudara, sesuai firman Tuhan, pasti akan jadi bijaksana. Sementara orang yang bergaul dengan orang bodoh akan apa? Akan celaka. Keep company with the wise and you will become wise. If you make friend with stupid people, you will be ruined. Hidup kita akan berantakan. Hidup kita akan hancur. Kenapa? Akan celaka ketika kita salah koneksi. Dan saudara, di masa pandemik ini kan benar-benar namanya dengan siapa kita bergaul itu menentukan masa depan. Ya, Pak, ya. Begitu saudara bergaul dengan orang yang positif COVID, alamak. Langsung kita harus apa? Karantin, ya kan? Langsung ternyata kita harus segera tes COVID, ya kan? Dan ternyata bisa terpapar. Saya masih ingat, saudaraku, ya di awal tahun ini ada kejadian unik sekali ya, benar-benar membuat saya harus betul-betul suatu spot jantung, ya kan? Kenapa? Karena menjelang akhir tahun ya jalan sama-sama youth kita ke mall ya, saudaraku, ke American Dream Mall ya, dan ternyata setelah pulang happy-happy, besoknya ada yang memberitahu di antara yang ikut, Pastor, ternyata saya positif, alamak. Saudara tahu akhirnya ya kami sekeluarga harus karantin, sehingga kebaktian minggu pertama tahun ini saya khotbah dari rumah, pakai Zoom, sementara jemaat onsite di gedung gereja. Dan Anda bisa bayangin, saudara, ternyata itu gara-gara apa? Dekat ya dengan orang yang positif. Tapi saya mengasihi youth itu, saya mendoakan, saya berkata kamu nggak salah karena kamu juga nggak tahu, ya kan? Tapi akhirnya puji Tuhan dia sembuh, dan saya juga ternyata tetap negatif dan semua keluarga juga negatif ya. Di zaman seperti ini, saudara, sudah beda kayak dulu, ya kan? Kalau dulu orang ngomong positif, wih, orang bahagia semua. Ya, positif hamil, positif thinking. Sekarang orang lebih bahagia mendengar negatif. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Saudaraku, apa sih manfaat koneksi yang baik? Nah, ternyata saya mempelajari dalam hidup ini, saudaraku, itu akan membawa kemajuan. Amin. Iman kita maju, ya kan? Kemudian pekerjaan kita jadi maju. Kalau kita
punya koneksi dengan orang-orang yang baik, pergaulan yang baik, orang-orang yang rohani, yang cinta Tuhan, ya kan saudaraku, bahkan membuka wawasan, kita jadi lebih pandai, kita yang tadinya seperti kata dalam tempurung, nggak ngerti apa-apa, karena kita bergaul dengan orang yang bijaksana, kita jadi lebih bijaksana, wawasan kita lebih luas, bahkan membawa percepatan, kita jadi lebih cepat, nggak perlu jatuh bangun seperti orang yang cerita sama kita mulai dari awal, tapi kita langsung bisa belajar banyak, bahkan juga memberi kesegaran saat kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan maupun sesama. Wow, saat kita lemah, kita jadi kuat, saat kita putus asa, kita kembali punya pengharapan, saat kita susah, kita dihiburkan, bahkan memperbesar pengaruh, influence kita, ketika kita punya koneksi yang baik. Nah, hari ini, saudaraku, kita harus belajar mengerti dengan siapa Anda berjejaring, dengan siapa Anda dekat, dengan siapa Anda terkoneksi, itu akan menentukan masa depan saudara. Dan saya bersyukur bahwa seringkali saya juga didoakan, saya masih ingat sering didoakan oleh sama Pastor Yongki, jauhkanlah orang-orang yang merusak hamba-Mu, tetapi hanya datangkan orang-orang yang membangun hamba-Mu. Nah, saya amini, dan saudara juga harus amini. Kita harus selalu mendekat dan mau didekati oleh orang-orang yang mau membangun, orang-orang yang positif. Jangan malah yang mau merusak hidup kita. Dan saudara, saya bersyukur akhirnya ketika Bu Debbie Basir datang, ya kan, akhirnya saya mengalami percepatan ketika dia menginspirasi, bahkan memotivasi. Ayo Pastor Lukas, buat itu program YouTube channelnya. Dan waktu beliau datang, ya subscribe daripada program YouTube channel kita, Bethany Miracle Center itu masih 60.000 orang lebih. Nah, sekarang dalam 1 bulan sudah langsung melonjak 84.000 setelah itu. Dan kita sudah buat program ya Mesbah Mujizat hari Selasa dan Jumat. Kalau waktu New York itu jam 8 pagi, waktu Indonesia Selasa dan Jumat jam 7 malam, saudara. Dan puji Tuhan jadi berkat dan banyak orang-orang yang bersaksi dan juga memberi respon positif. Bahkan akhirnya kita terus majukan sehingga sekarang tiap hari akan ada postingan dari YouTube channel kita, saudaraku, jam 7 malam waktu Jakarta atau jam 8 pagi waktu Amerika, waktu New York, saudara, yaitu ada berbagai program ya setiap hari. Dan hari Minggu ada live streaming dari kebaktian ibadah raya kita. Dan dari situ saya melihat, wow, Tuhan bukakan. Nah, mungkin Bu Debbie harus perlu waktu berapa lama untuk akhirnya bisa seperti hari ini. Tetapi, saudaraku, ketika kita connect, ya kan? Kenapa? Karena ternyata sebagian jemaahnya Bu Debbie Basir di YouTube akhirnya nyantol juga. Ya, jadi ikut kita. Kenapa? Karena juga saya diberi kesempatan 4 kali kisi khotbah di acara Bu Debbie, dan akhirnya Instagram saya jadi banyak followernya lagi nambah, YouTube channel kita juga. Nah, saya encourage Pastor Yongki, ayo jangan lambat-lambat. Ya, semua tim New York harus maju, ya kan? Supaya apa? Karena YouTube ini adalah seperti televisi. Kita sudah punya televisi gratis lagi. Ayo gunakan, manfaatkan, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, saudara, yang kedua, mengapa koneksi itu penting sekali? Yang kedua adalah koneksi menuntut kedewasaanmu. Connection demands your maturity. Koneksi menuntut kedewasaanmu. Saudara, kenapa kita perlu mempunyai kedewasaan dalam koneksi, dalam berjejaring, dalam pergaulan? Nah, kita belajar Thomas bersikap dewasa saat dia melihat kelebihan dan kekurangan dari murid-murid Yesus yang lain. Saudara, Thomas, saya yakin yang namanya 3,5 tahun, ya kan, hidup bersama Yesus dan murid-muridnya. Thomas tahu bagaimana Petrus itu, si mulut besar, suka omong doang, ya kan? Bahkan Thomas tahu bagaimana Yudas Iskariot itu koruptor, suka mencuri uang kasnya, suka memanipulasi. Bahkan, saudaraku, Thomas juga melihat
wow, sepertinya pilih kasih. Kenapa? Karena Yohanes itu murid yang sering kali bersandar di bawah Yesus, sementara Thomas tidak seperti itu. Dan Thomas saya yakin tahu juga kelemahan-kelemahan murid-murid yang lain. Tetapi saudaraku, lihat, Thomas tidak kecewa. Thomas tidak kemudian memisahkan diri dari murid-murid Yesus yang lain. Kenapa? Karena di sini perlu sebuah kedewasaan, sebuah kematangan. Paulus sendiri mengajarkan buat kita dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Saudara-saudara, janganlah berpikir seperti anak-anak. Dalam soal kita berpikir, jangan childish, ya. Dalam hal kejahatan, hendaklah kalian tetap seperti anak kecil. Tetapi dalam hal pemikiran, dalam hal sebuah wawasan, cara pandang kita, cara kita berpikir, hendaklah kalian menjadi orang yang sudah dewasa. But be men of intelligence in understanding matters of this kind. Jangan menjadi anak-anak, tetapi jadilah pria yang dewasa dalam soal hikmat, dalam pengertian tentang hal-hal yang ada. Nah, saudara, jadi termasuk dalam soal pergaulan, kita harus belajar punya kedewasaan. Kenapa, saudaraku? Saudara, saya yakin, semakin kau dekat dengan seseorang, saudara akan semakin kenal kelebihan dan kekurangannya. Saudara harus tahu bahwa permata itu bernilai mahal, bukan karena dia perfect 100%. Saudara tahu berlian itu yang bernilai tinggi, itu mahal harganya. Bukan karena 100% sempurna. Tetapi kalau Anda keker, itu ada urat-uratnya. Ada retakan-retakan kecil di batu permata itu. Justru itu nilainya jadi mahal. Kenapa? Karena itu membuktikan itu batu asli. Justru ketika permata, waktu dikeker, ternyata 100% sempurna, maka nilainya akan jatuh. Kenapa? Karena dianggap palsu, buatan manusia, walaupun dengan teknologi yang canggih seperti hari ini. Nah, jadi saudara, kita tahu bahwa nggak ada gereja yang sempurna, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada kakak rohani yang sempurna, tidak ada sahabat rohani yang sempurna, tidak ada komsel, pemimpin komsel yang sempurna. Semua kita pasti akan menjumpai kekurangan dan kelemahan. Dan saya yakin, saudaraku, kalau saudara tinggal bersama Pastor Yongki, nggak usah lama, 3 hari saja, sudah akan tahu, ya kan? Kalau bangun pagi, kumisnya menghadap ke atas semua, saudara. Ya, saudara. Nah, Anda bisa bayangkan, semua kita nggak ada yang sempurna. Dan di sini dituntut kedewasaan. Nah, ada banyak orang dikit-dikit kecewa dengan gereja, dikit-dikit kepahitan dengan hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka menuntut kesempurnaan. Mari, gereja Tuhan, belajarlah realistis. Lihat bagaimana kita harus belajar dewasa dalam membangun koneksi. Nah, bagaimana kedewasaan dalam membangun koneksi? Kita lihat, saudaraku, kita harus memilih koneksi yang membangun. Memang di antara semua pergaulan Anda harus pilah dan pilih. Mana yang membangun, mana yang mengupgrade hidupku, membawa hidupku lebih baik, yang membuat aku lebih maju dalam Tuhan. Ataukah justru pergaulan yang membuat aku makin mundur, jauh dari Tuhan, makin lemah imanku, makin suka gosip dan sebagainya. Bahkan Anda dan saya harus memegang value yang benar, nilai-nilai yang benar dalam koneksi. Lihat, dalam sebuah pergaulan, pasti ada value-value yang bertabrakan dengan value-value kita. Dan kita harus tegas. Kenapa? Contoh, ya kan? Kita tetap berteman baik, kita bersahabat, tapi kalau ada orang yang sudah melanggar firman, ya maka kita tidak kemudian kompromi. Kita harus tetap berani memberi masukan dengan kasih. Dan kita harus belajar bahwa ketika di tengah-tengah pergaulan, saudara, ternyata mereka memberikan bad influence, pengaruh-pengaruh yang baik. Mungkin kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata kepahitan, atau mungkin tingkah laku yang membuat kita bisa terpengaruh. Maka kita tahu harus ada value yang benar, standar moral yang kita harus pegang, standar kebenaran firman.
Jangan kemudian kita malah terbawa arus. Nah, saudaraku, jadi kita harus belajar untuk memegang value yang benar dalam sebuah koneksi. Dan berikutnya, bermurah hati dalam membangun koneksi. Saudara tahu bahwa kita tidak boleh berpikir, aku mau bangun koneksi yang penting aku diuntungkan. No. Saudara, kita harus tahu bahwa kita harus belajar bermurah hati, generous, dalam membangun koneksi. Makanya begini, orang kalau dia membangun koneksi hanya dengan, yaitu saudaraku, sebuah keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari temannya atau dari Tuhan, maka lihat, begitu dia tidak bisa lagi mendapat apa yang dia mau, maka dia akan putus koneksi tersebut. Nah, saudara, jadi hari ini belajarlah untuk punya generous. Jangan kita menuntut dalam sebuah pergaulan yang penting saya harus diuntungkan, tetapi kita juga harus belajar untuk menjadi berkat. Kita nggak boleh egois, kita harus juga belajar bermurah hati. Saya melihat, saudara, terkadang dalam pergaulan ada orang egoisnya bukan main. Kalau sampai ke pertemuan, ada acara makan-makan, maunya gratisan terus. Ya kan, saudaraku? Mintanya dijamu, ditraktir terus, tapi nggak pernah traktir. Nah, lama-lama, percayalah, teman-teman yang lain itu akan jadi kesel. Kenapa? Ini orang cuma memanfaatkan pertemanan. Apalagi kemudian kalau ada pertemuan, komsel misalnya, habis komsel ada makanan, semua orang bawa makanan potluck, lalu orang ini adalah orang yang akhirnya paling banyak pulang bawa tapau makanan. Waduh, ya kan? Amsyong ini orang, saudaraku, akan menjadi orang yang nggak disukai. Kenapa? Karena sifatnya egois. Saya yakin di BMC New York nggak ada orang-orang demikian, ya kan, saudara ya? Orang-orang yang luar biasa generousnya, kata yes. Yang enggak yes itu pelitnya, bukan main berarti. Saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kita belajar mengapa koneksi atau connect itu penting sekali. Karena kita harus mengerti bahwa kita harus belajar rawat koneksimu dengan baik. Maintain your connection. Rawat koneksimu dengan baik. Saudara, Thomas tetap membangun koneksi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama sampai akhir hidupnya. Saudara lihat bagaimana, saya yakin Thomas juga pernah, saudaraku, membuat murid-murid Yesus yang lain sampai akhirnya kecewa. Kok kamu nggak percaya sih bahwa Yesus sudah bangkit? Kami ini udah lihat sendiri loh. Tapi Thomas tetap ngotot, enggak, kalau aku belum megang tangan Yesus yang berlubang paku, lambung Yesus berlubang paku, aku enggak akan percaya dia sudah bangkit. Nah, saudara, tapi lihat teman-temannya juga belajar menerima kembali Thomas, walaupun Thomas sempat tidak percaya. Bahkan Thomas juga belajar, saudaraku, tetap mulai memaintain atau merawat hubungan yang baik, koneksi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara, Paulus memberi nasihat pada kita dalam soal berjejaring atau koneksi. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Suami istri, orang tua anak, dalam gereja lokal, dalam komsel, dalam semua komunitas kita perlu kenakan kasih untuk mengikat dan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari, dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi. Sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya. Dari berbagai jenis karakter, dari berbagai keadaan kita bisa bersatu padu, sehingga menjadi sempurna. Ketika apa? Kita belajar saling mengasihi, dengan kasih agape. Dalam NLT version, above all, clothe yourself with love. Kenakanlah kasih itu seperti clothes atau seperti baju. Ya, lengkapi saudara dengan kasih, baju kasih, which bind us all together in perfect harmony. Yang akan betul-betul menyatukan kita, mengikat kita bersama dalam sebuah harmoni yang sempurna. Sebuah kesatuan yang sempurna. Nah, saudara, mari kita belajar bahwa di dalam
membangun koneksi dengan Tuhan dan dengan sesama, maka harus didasari dengan kasih. Kenapa? Karena Alkitab sudah berkata bahwa kasih itu akan mengikat, akan menyempurnakan, akan menyatukan. Saya berpesan buat setiap kita, hari-hari ini ada begitu banyak perpecahan terjadi di mana-mana. Baik perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam gereja lokal, perpecahan di dalam komunitas. Tapi kalau kita mau mengenakan kasih Kristus, maka kita akan dengan mudah bisa mengampuni, dengan mudah kita bisa memaafkan, dengan mudah kita bisa, saudaraku, menerima kembali saudara kita yang pernah mengecewakan kita. Saudara ingat baik-baik, ketika kuku kita panjang, jari kuku kita panjang, maka apa yang kita harus lakukan? Saudara, yang dipotong itu adalah kukunya, bukan jarinya. Saudara, ingat, kalau ada tension, gesekan di antara suami istri, ada gesekan di antara pengurus gereja, ada sedikit masalah di antara komunitas, ingat baik-baik, yang dipotong itu bukan jarinya, bukan koneksinya, hubungannya, relationship-nya yang harus dipotong. Udah, kita nggak pernah bisa cocok lagi, udah putus hubungan. No. Yang harus dipotong itu kukunya, ego kita masing-masing, yang harus kita potong. Semua gengsi kita yang harus kita potong, sehingga akhirnya kita bisa kembali bisa rukun bersama kembali. Saudara, jangan dasari hubungan kita, koneksi kita dengan uang. Jangan dasari hubungan kita dengan kepentingan pribadi maupun ambisi. Saudara, kalau kita membangun sebuah koneksi hanya karena supaya dapat uang, keuntungan, supaya kepentinganku terpenuhi, tercapai, ambisiku tercapai, maka itu akan membuat koneksi akhirnya bisa rusak. Dan Anda tahu, sebuah film Korea yang lagi in Squid Game. Ya, Anda tahu bahwa ini adalah sebuah kisah yang memberikan sebuah pelajaran buat kita. Lihat bahwa saudara, 3 orang ini adalah pemenang terakhir dari para gambler, orang-orang yang berhutang banyak di Korea, yang akhirnya sudah ditawarin untuk main dalam permainan Squid Game di sebuah pulau yang terpencil, yang dirahasiakan. Dan Anda tahu bahwa 2 pria ini adalah teman baik sejak kecil. Tapi lihat, ketika mereka melihat uang yang menjadi sebuah reward atau hadiah bagi satu pemenang saja, dari sekian banyak, dari 400 lebih pemain, dan hanya satu saja yang akan menang. Lihat, yang namanya pertemanan, yang namanya persahabatan, rusak gara-gara uang. Saudara, lihat hari-hari ini, betapa banyak hubungan dalam keluarga, hubungan dalam gereja lokal, hubungan dalam masyarakat, hancur berantakan, karena yang menjadi dasar bukanlah kasih. Saudara, bahkan saya mendengar, ya, itu di Korentonnya New York, sudah dibuat permainan Squid Game, ya, tapi yang kalah nggak mati, nggak ditembak, ya, tapi yang menang akhirnya dapat tiket pulang pergi ke Korea Selatan katanya, ya. Dan saya nggak tahu apakah Anda yang di New York, apakah Anda mau ikut, ya kan? Itu permainan anak-anak kecil, tapi ternyata jadi film yang akhirnya betul-betul booming di sekian puluh negara, dan rating tertinggi sekarang di berbagai negara. Dan saya heran juga, ya kan, filmnya agak sedikit sadistis, tetapi ternyata di grup para pendeta pun juga dibicarakan soal Squid Games. Dan Anda tahu, saudara, kalau uang yang jadi dasar kita, wah, itu akan membuat orang bisa lupa keadaan dan lupa iman, bahkan akhirnya menghalalkan segala macam cara. Mari kita bangun sebuah koneksi karena kasih, karena cinta, dan bukan karena yang lain. Dan cara merawat koneksi yang baik adalah apa? Buang sikap egois. Ya, seperti di film Squid Game itu, wah, sampai yang namanya kawan bisa jadi lawan. Pokoknya segala macam cara dihalalkan, yang penting aku menang. Buang semua sikap egois. Lalu kita harus berkomitmen tinggi. Ya,
high commitment. Rawat komitmen kita. Jangan kita jadi orang yang low commitment, high maintenance. Tapi kita harus menjadi orang yang low maintenance, tapi high commitment. Dan berikutnya, miliki ketulusan dan pengampunan. Saya yakin bahwa dalam sebuah koneksi, itu pasti ada yang namanya kesalahan, ketidaksempurnaan, dan kita harus belajar punya hati yang mengampuni, hati yang tulus. Dan saudara, ini akan membuat akhirnya kita tetap bisa mempunyai koneksi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Kesimpulannya, teruslah terkoneksi dengan Tuhan dan dengan sesama, agar kita bisa tetap relevan. Ingat tadi, kalau kita tidak connect, maka kita akan tertinggal, kita nggak akan relevan lagi. Hari ini, jadilah orang yang terus terkoneksi dengan Tuhan, terus terkoneksi dengan gereja lokal, dengan saudara kita seiman, yang saling mendoakan, saling menguatkan. Mengapa koneksi itu penting? Yang pertama, karena koneksimu adalah masa depanmu. Yang kedua, koneksi menuntut kedewasaanmu. Diperlukan sikap hati yang dewasa. Dan yang ketiga, rawat koneksimu dengan baik. Kenakan kasih Kristus untuk mengikat dan menyempurnakan koneksi dalam keluarga kita, koneksi dengan Tuhan, dan koneksi dengan sesama kita. Dan saya percaya firman ini biar sungguh-sungguh menjadi sebuah terobosan buat kita ketika kita melewati kondisi apapun juga. Tetaplah stay connect dengan Tuhan dan dengan sesama. Pesan saya buat jemaat BMC New York, jangan sampai Anda tidak ikut BMC Zoom, ya kan? Jangan sampai Anda tidak ikut dalam acara Zoom ini. Kenapa? Karena begitu Anda connect, Anda akan dikuatkan.